Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anggi Berletesoy dengan NIM 2023-11289. Saat ini saya akan memaparkan tentang resume materi selama pembelajaran etika profesi. Dalam pertemuan pertama, etika dalam berprofesi yang ingin saya dalami di masa depan, di mana yang pertama-tama kita harus mengetahui apa itu etika profesi. Etika profesi merujuk pada seperangkat nilai-nilai, prinsip dan norma-norma moral yang mengatur perilaku dan tindakan individu dalam konteks profesinya. Etika yang ingin saya dalami antara lain: 1. Tanggung jawab, 2. Menghormati dan menghargai sesama, 3. Profesional, 4. Integritas, dan 5. Kompetensi. Selanjutnya, pada pertemuan kedua, yaitu Kode Etik Profesi berdasarkan National Society of Professional Engineers atau NSPA, di mana ada 5, yaitu 1. Insinyur harus mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan publik. Yang kedua, insinyur harus boleh memberikan layanan di bidang yang menjadi kompetensinya. Yang ketiga, insinyur hanya boleh mengeluarkan pernyataan publik dengan cara yang objektif dan jujur. Yang keempat, insinyur harus bertindak untuk setiap pemberi kerja atau klien sebagai agen atau wali amanat yang setia. Yang kelima, insinyur harus menghindari tindakan penipuan. Terkait dengan pertanyaan tentang penerapan kode pada perusahaan sehubungan dengan orang sungguhan, bentuk dan jenis bisnis, tidak boleh meniadakan atau memengaruhi kepatuhan individu terhadap kode. Kode tersebut berkaitan dengan layanan profesional, yang mana layanan tersebut harus dilakukan oleh orang sungguhan. Dan selanjutnya, pertemuan ketiga, kode instalasi dalam profesi, di mana kode instalasi dalam profesi merupakan serangkaian standar, regulasi, atau pedoman yang digunakan oleh para profesional untuk memastikan bahwa pemasangan konstruksi atau penempatan infrastruktur, peralatan, atau sistem tertentu dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kode ini biasanya berlaku untuk berbagai jenis instalasi seperti listrik, mekanik, jaringan IT, pipa, dan bangunan. Contoh kode instalasi listrik yaitu 1. Kode instalasi listrik, misalnya National Electrical Code atau NEC, yang banyak digunakan di Amerika Serikat untuk memastikan instalasi kelistrikan aman dan efisien. 2. Kode instalasi jaringan IT, di mana mengatur bagaimana kabel data, server, dan perangkat komunikasi dipasang di sebuah gedung dan infrastruktur teknologi. Yang ketiga, kode bangunan, mengatur konstruksi bangunan dan seperti tata letak struktur, keamanan, kebakaran, ventilasi, hingga sistem pipa dan listrik. Contoh profesi yang menggunakan kode instalasi listrik seperti insinyur listrik dan mekanik, arsitek dan insinyur bangunan, teknisi jaringan, dan keempat, kontraktor konstruksi. Dan pertemuan keempat, sistem manajemen energi ISO 50001, di mana sistem manajemen energi ISO 50001 adalah standar internasional yang menyediakan kerangka kerja bagi organisasi untuk mengelola dan meningkatkan kinerja energi mereka secara berkelanjutan. Standar ini bertujuan untuk membantu organisasi dalam menggunakan energi lebih efisien, mengurangi biaya energi, serta mengurangi dampak lingkungan. ISO 50001 dapat diterapkan oleh berbagai jenis organisasi, baik di sektor industri, komersial, maupun publik. Prinsip utama ISO 50001 itu ada 4, yaitu 1. Perencanaan energi, 2. Implementasi, 3. Pemantauan dan pengukuran, 4. Tinjauan manajemen. Studi kasus yang kami ambil pada sistem manajemen energi ISO 50001 ini adalah PT Unilever Indonesia. PT Unilever Indonesia sebagai bagian dari perusahaan multinasional yang berkomitmen pada berkelanjutan, mengadopsi ISO 50001 sebagai bagian dari upaya global perusahaan untuk mengurangi jejak karbon dan efisiensi energi. Penerapan standar ini difokuskan di pabrik-pabrik mereka yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Pada pertemuan kelima, yaitu revisi kondisi sebelum dan sesudah penerapan ISO 50001 dari studi kasus yang sebelumnya. Pertemuan keempat, yaitu di PT Unilever Indonesia. Adapun aspek sebelum penerapan ISO 50001 dan setelah penerapan ISO 50001. Penggunaan energi sebelum tinggi tidak teroptimalkan, setelah lebih efisien dan terukur. Teknologi lama sebelum menggunakan teknologi lama belum sepenuhnya efisien, dan setelah penerapan teknologi hemat energi dan energi terbarukan. Dan kesadaran karyawan,
Sebelum penerapan yaitu rendah, tidak ada fokus khusus pada efisiensi energi. Setelah penerapan, karyawan lebih sadar dan terlibat dalam upaya penghematan. Dan keempat, pengelolaan data energi. Sebelum penerapan terbatas, tidak terintegrasi. Setelah penerapan, pengelolaan data terpadu dengan pemantauan real time. Pengurangan emisi karbon kurang signifikan sebelum penerapan. Setelah penerapan, emisi karbon berkurang signifikan. Biaya operasional sebelum penerapan lebih tinggi karena penggunaan energi boros. Setelah penerapan, penghematan biaya operasional karena efisiensi energi. Selanjutnya pada pertemuan ke-6, penerapan ISO 14001 di industri. ISO 14001 adalah standar internasional untuk sistem manajemen lingkungan yang membantu organisasi mengidentifikasi, mengelola, memantau, dan mengendalikan dampak lingkungan dari operasinya. ISO 14001 bertujuan untuk membantu organisasi mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sambil meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Studi kasus yang saya ambil di dalam penerapan ISO 14001 di industri ini yaitu di Toyota Motor Corporation atau industri otomotif. Toyota adalah salah satu produsen mobil terbesar di dunia yang telah lama fokus pada keberlanjutan lingkungan. Sebagai bagian dari komitmennya, Toyota mengimplementasi ISO 14001 di seluruh fasilitas manufakturnya di dunia. Langkah implementasinya yaitu Toyota mengidentifikasi area utama untuk pengurangan dampak lingkungan seperti pengurangan emisi karbon, efisiensi energi, dan pengelolaan limbah. Dan hasilnya, Toyota berhasil mengurangi emisi karbon per kendaraan yang diproduksi sebesar 25% dalam satu dekade. Perusahaan juga mencatat pengurangan penggunaan energi sebesar 15% di pabriknya. Sebelum dan sesudah penerapan ISO 14001 ini, adapun aspek emisi karbon. Emisi karbon sebelum penerapan perkendaraan tinggi. Sesudah penerapan mengurangi emisi karbon kendaraan sebesar 25%. Emisi energi. Penggunaan energi di pabrik kurang efisien. Pengurangan konsumsi emisi sebesar 15% di fasilitas produksi. Selanjutnya pengelolaan limbah. Limbah produksi tidak terkelola dengan optimal. Sebelum penerapan, sesudah penerapan limbah produksi dikelola baik dan ditingkatkan daur ulangnya. Selanjutnya keterlibatan karyawan. Sebelum penerapan, karyawan kurang terlibat dalam upaya lingkungan. Sesudah penerapan, perhatian kesadaran lingkungan diberikan kepada seluruh karyawan. Biaya operasional sebelum penerapan lebih tinggi karena pemborosan energi dan sumber daya. Sedangkan sesudah penerapan, penghematan biaya melalui efisiensi energi dalam pengurangan limbah. Selanjutnya, citra perusahaan. Citra lingkungan belum menjadi daya tarik utama sebelum penerapan ISO 14001. Sesudah penerapan ISO 14001, meningkatkan citra sebagai perusahaan otomotif ramah lingkungan. Selanjutnya, pada pertemuan ke-7 yaitu HAKI atau hak kekayaan intelektual, yaitu hak yang diberikan kepada individu atau perusahaan atas karya dan kreasi yang mereka hasilkan, baik dalam bentuk ide, inovasi maupun produk kreatif lainnya. HAKI meliputi berbagai bentuk perlindungan hukum untuk memastikan bahwa pencipta, inovator, atau pemilik karya tersebut mendapatkan manfaat ekonomi serta dapat mencegah pihak lain untuk meniru, menjiplak, atau memanfaatkan karya mereka tanpa izin. Manfaat dari HAKI tersebut adalah 1. Perlindungan hukum, 2. Mendorong inovasi, 3. Perlindungan terhadap konsumen, 4. Manfaat ekonomi, dan 5. Penguatan brand dan identitas. Saya mengambil studi kasus pada Lego versus Lepin. Mainan Lego memiliki desain yang unik, presisi tinggi, dan dikenal sebagai stud and tube. Sistem yang dipatenkan. Kemungkinan balok-balok Lego terkunci kuat saat disusun. Setelah hak ciptanya habis, Lego lebih mengandalkan hak desain dan merek dagang untuk melindungi produk identitasnya. Lepin di sisi lain adalah produsen mainan asal Cina yang memproduksi mainan konstruksi yang sangat mirip dengan Lego. Selanjutnya pada pertemuan ke-8, aplikasi dan prosedur pendirian usaha bidang kelistrikan, yaitu mendirikan usaha di bidang kelistrikan membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang aturan, perizinan, dan praktik terbaik. Dari menyusun rencana bisnis yang komprehensif hingga memenuhi persyaratan modal, proses ini memerlukan perencanaan yang cermat. Studi case yang saya ambil yaitu pendirian usaha penyediaan tenaga. Perusahaan PT Energi Nusantara
sebuah badan usaha berbentuk PT berencana memasuki sektor kelistrikan untuk mendukung proyek pembangunan energi terbarukan di wilayah Kalimantan Timur. Dengan target mendirikan pembangkit listrik tenaga surya, perusahaan perlu mematuhi prosedur perizinan yang berlaku. Prosedur pendirian usaha yaitu 1. Membuat dan memvalidasi badan usaha. 2. Mengurus izin usaha penyediaan tenaga listrik atau IUPTL. 3. Memenuhi komitmen pasar izin. Selanjutnya, pada pertemuan ke-9, draft kontrak dalam proyek konsultan engineering. Kontrak kerja adalah perjanjian hukum antara dua pihak yang mengatur hak dan kewajiban dalam pelaksanaan pekerja tertentu. Tujuan kontrak kerja tersebut yaitu menerapkan ruang lingkup kerja, menjamin kesepakatan terkait biaya, waktu, dan hasil, menghindari konflik melalui pengaturan tanggung jawab. Dua pihak yang terlibat tersebut antara lain: 1. Pihak klien, pemilik proyek, memberikan data, dokumen, dan pembayaran. Pihak kedua, konsultan, bertugas untuk menyediakan jasa konsultasi engineering sesuai lingkup kerja. Hak dan kewajiban pihak: hak klien menerima laporan sesuai jadwal, mendapat hasil yang sesuai spesifikasi. Kewajiban klien menyediakan dokumen pendukung, membayar sesuai kesepakatan. Hak konsultan mendapat pembayaran tepat waktu, menolak permintaan di luar kontrak. Sedangkan kewajiban konsultan melaksanakan pekerjaan profesional, menjaga kerahasiaan data klien. Selanjutnya pada pertemuan ke-10, uraian job desk dan profesi SDM di perusahaan engineering, yaitu ada 6. 1. Direktur, bertugas untuk menetapkan visi dan misi, membuat strategi dan pengambilan keputusan penting. Manajer, job desk-nya adalah perencanaan proyek, pengorganisasian tim, dan pengendalian proyek. Ketiga, supervisor, yaitu bertugas untuk pengawasan lapangan, koordinasi tim, teknis, dan kontrol kualitas. Yang keempat, insinyur, perancangan, analisis, dan implementasi solusi teknis. Yang kelima, drafter, bertugas untuk pembuatan gambar teknis, dokumentasi proyek, dan verifikasi gambar. Yang keenam, teknisi, yaitu bertugas untuk instalasi, perawatan, dan perbaikan peralatan lapangan. Selanjutnya pada pertemuan ke-11, proses persyaratan dan pendaftaran meraih sertifikat insinyur profesional atau SIP, yang dimana dimaksud pengakuan resmi atas kompetensi, keahlian, dan profesionalisme seorang insinyur di bidangnya. Tujuan utama SIP tersebut adalah memastikan bahwa insinyur memiliki standar kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan kode etik profesi. Langkah dan proses-proses mendapatkan sertifikat insinyur tersebut antara lain: langkah pertama, memenuhi persyaratan dasar; langkah kedua, persiapan dokumen penting; langkah ketiga, pendaftaran online atau offline; langkah keempat, proses verifikasi dokumen; langkah kelima, ujian atau wawancara kompetensi; langkah keenam, keputusan komite sertifikasi; langkah ketujuh, pemeliharaan sertifikasi. Selanjutnya pada pertemuan ke-12, dilema ITK profesi. Adapun dilema ITK profesi terjadi ketika seorang profesional dihadapkan pada situasi yang memerlukan keputusan antara dua atau lebih pihak prinsip etika yang saling bertentangan. Pentingnya etika profesi menjaga integritas, kepercayaan publik, dan kualitas layanan dalam profesi tertentu. Adapun faktor penyebab dilema ITK profesi, yaitu 1. Tekanan pekerjaan. 2. Konflik kepentingan. 3. Kurangnya pedoman jelas. Saya mengambil studi kasus PT Garuda Indonesia pada tahun 2018, yang dimana PT Garuda Indonesia melaporkan laba bersih sebesar US dollar 809,84 juta pada tahun 2018, berbalik terbalik dengan kerugian US dollar 216,4 juta pada tahun sebelumnya. Permasalahan yang ada pada studi kasus ini, laporan keuangan tersebut diduga dimanipulasi dengan mencatat pendapatan dari kerjasama yang belum terrealisasi, melanggar prinsip akuntansi yang berlaku. Baik, sekian resume materi yang saya pahami dari pertemuan-pertemuan dalam pembelajaran etika profesi. Apabila ada kesalahan materi maupun kesalahan pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.